Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 3 Desember, adalah Santo Fransiskus Xaverius. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Fransiskus Xaverius adalah salah seorang pendiri Serikat Yesus dan seorang pionir misionaris Kristen di belahan dunia bagian timur. Misionaris besar ini adalah seorang yang telah mengkristenkan lebih banyak orang dibanding siapapun semenjak zaman Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Ia terlahir sebagai putra bangsawan Basque di Navarro dengan nama Francisco de Jasso y Azpilicueta di Castel Xavier. Ia lahir pada tanggal 7 April tahun 1506. Pada usianya yang ke-19 tahun, pemuda bangsawan yang cerdas ini masuk Universitas Paris, di mana dia lulus dengan lisensi S.Art pada tahun 1530. Dia kemudian melanjutkan studi dalam bidang teologi di kota itu, dan berkenalan dengan Santo Petrus Faber dan Santo Ignatius de Loyola, yang pada waktu itu sedang berusaha membentuk sebuah serikat religius. Melihat kecerdasan dan semangat Fransiskus, Ignatius berusaha mengajaknya untuk bergabung dengan Serikat Yesus yang hendak didirikannya. Pada mulanya Fransiskus menolak. Pemuda yang suka bersenang-senang ini tidak pernah memikirkan tawaran tersebut. Kemudian, Santo Ignatius mengulang kata-kata Yesus dalam kitab suci kepadanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Akhirnya Fransiskus memahami dengan jelas bahwa panggilan hidupnya bukanlah untuk dunia ini, melainkan untuk membaktikan diri kepada Tuhan. Bersama dengan Ignatius, Pierre Fabre atau Petrus Faber, dan keempat orang lainnya, Fransiskus Xaverius mengikat janji di Montmartre dan mendirikan Serikat Yesus pada tanggal 15 Agustus tahun 1534 dengan mengucapkan kaul kemiskinan dan kesucian. Ketika Fransiskus berusia 34 tahun, Santo Ignatius mengutusnya sebagai misionaris ke Hindia Belanda. Raja Dom Joan III dari Portugal hendak memberinya hadiah-hadiah dan juga seorang pelayan untuk menyertainya. Tetapi Fransiskus dengan halus menolak pemberian raja dengan mengatakan, cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan mencuci baju serta memasak makanannya sendiri. Ia berkarya dengan begitu gemilang di semua wilayah perutusannya, mulai dari Goa, India, Sri Lanka, Indonesia, Jepang, serta pulau-pulau lain di timur. Fransiskus mempertobatkan dan membaptiskan begitu banyak orang hingga ia menjadi terlalu lemah, bahkan untuk mengangkat tangannya sendiri. Jejak kerasulannya dapat ditelusuri mulai dari pesisir timur India Selatan sampai ke utara di Tanjung Komorin. Ia berkarya di Sri Lanka, lalu melanjutkan perjalanan misinya ke Hindia Portugis atau Indonesia. Pada tanggal 1 Januari tahun 1546, Fransiskus Xaverius tiba di Ambon dan tinggal di pulau itu hingga pertengahan bulan Juni. Dalam masa yang singkat itu, ia berhasil membaptis ribuan orang Ambon menjadi Kristen. Setelah itu, ia mengunjungi pulau-pulau lainnya di Maluku, termasuk Ternate dan Moro. Misi di Ambon ini menjadi salah satu awal sejarah gereja Katolik di Indonesia. Fransiskus mencapai Jepang pada tanggal 27 Juli tahun 1549 dan mulai berkarya di Kagoshima, pelabuhan utama provinsi Satsuma di Pulau Kyushu, dan Yamaguchi. Karyanya di Jepang dapat dianggap membuahkan hasil dengan dibentuknya jemaat-jemaat Kristiani di Hirado, Yamaguchi, dan Bungo. Xaverius tinggal lebih dari 2 tahun di Jepang dan menyaksikan lahirnya Yesuit penerusnya. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke Goa, India. Sepanjang perjalanan dan kerja kerasnya yang melelahkan, Santo Fransiskus senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang datang dari Tuhan. Ia mendambakan untuk dapat pergi ke Cina, ke daerah di mana tak seorang asing pun diizinkan masuk. Setelah persiapan-persiapan dilakukan, Fransiskus berangkat menuju Cina. Di awal September tahun 1552, ia tiba di Pulau Sangchuan di Tiongkok, 200 km ke arah barat daya dari tempat yang sama ini bernama Hong Kong.
Namun sebelum sempat berkarya di daratan besar Cina, misionaris besar ini jatuh sakit pada tanggal 21 November tahun 1552. Ia meninggal dunia di pulau itu pada tanggal 2 Desember tahun 1552 pada umurnya yang ke-46 tahun. Awalnya ia dimakamkan di sebuah pantai di Sangchuan. Jenazahnya yang masih utuh dipindahkan dari pulau itu pada bulan Februari tahun 1553 dan disemayamkan sementara waktu di gedung gereja Santo Paulus di Malaka pada tanggal 22 Maret tahun 1553. Sebuah makam yang terbuka dalam gereja itu saat ini menandai tempat jenazah Xaverius pernah disemayamkan. Pada tanggal 11 Desember tahun 1553, jenazah Xaverius kembali di bawah berlayar, diangkut dengan sebuah sampan berhias. Peti jenazah ditempatkan dalam sebuah kabin dikelilingi tirai sutra di tengah-tengah lilin bernyala dan wewangian yang dibakar, diiringi lambaian perpisahan dari seisi bandar Malaka. Ketika melewati selat antara Pulau Penang dan pantai, sampan itu sempat kandas pada gugus pasir, namun tiba-tiba bertiup angin kencang yang mendorongnya kembali ke perairan dalam. Setelah singgah sebentar di Sri Lanka, kemudian Cochin, akhirnya jenazah Xaverius tiba di Goa pada tanggal 15 Maret tahun 1554. Keesokan harinya seluruh masyarakat mengiringi pengantaran jenazah orang kudus itu ke katedral. Peti jenazah dibuka dan setelah 16 bulan isinya masih saja segar. Selama 3 hari dan 3 malam berikutnya masyarakat diizinkan memberikan penghormatan terakhir. Ribuan pria dan wanita mencium kaki jenazah Xaverius dan banyak mukjizat dilaporkan terjadi. Jenazah yang tidak membusuk itu kini disemayamkan di Basilika Bom Jesu di Goa dalam sebuah peti perak pada tanggal 2 Desember tahun 1637. Peti perak itu diturunkan untuk dilihat oleh umum hanya dalam penyelenggaraan pameran umum yang berlangsung selama 6 minggu tiap 10 tahun sekali. Terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2004. Lengan depan, bagian siku hingga pergelangan sebelah kanan yang digunakan Xaverius untuk memberkati dan membaptis orang dipisahkan oleh Prefektur Jenderal Serikat Yesus Claudio Aquaviva pada tahun 1614 dan kini dipamerkan dalam sebuah reliquarium atau tempat penyimpanan relikwi dalam gereja Il Gesù, gereja utama para Jesuit di Roma. Franciscus Xaverius dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Ia dikanonisasi bersama para kudus yang lainnya, yaitu Ignatius dari Loyola, Teresia dari Avila, Filipus Neri, dan Isidorus si petani.